Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnis Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Halo teman saya RSI Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi di podcast Sehat RSI Unisma. Pada kesempatan hari ini, saya Ahmad Jamroni dan saya ditemani dengan teman saya yaitu Bapak atau Mas Anang. Nah, ini. Untuk program broadcast Sehat RSI Unisma ini bisa disaksikan secara live streaming di IG RSI Unisma dan dapat ditonton langsung melalui channel YouTube kita atau di IG RSI Unisma. Yang belum subscribe atau follow, pencet tombolnya ya. Dalam kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes dan dengan topik yuk kita cari tahu tentang diabetes bersama ahlinya. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang tidak asing lagi, yang sudah kita kenal, yaitu Dr. Haji Gadot Ismanu SPPD KPTI Finasim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSI Unisma dan juga ketua komite medik di RSI Unisma. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat, kasih. ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Semangat ya dokter. Semangat. Semangat. Dokter, terima kasih telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus? Ya, ini nanti kita bahas secara detail tentang diabetes mellitus. Dan kita tidak lupa juga untuk penyelenggaraan acara ini juga disponsori oleh The Olive House Home and Living. Nah, ini bisa dilihat di IG, di websitenya The Olive House. Dan produk gaya desainnya adalah Japandi Skandinavian dan Skavizik. Ya, kita kembali ke narasumber kita. Maaf dokter, tadi tentang diabetes. Mungkin dari dokter bisa menjelaskan secara rinci apa itu diabetes mellitus. Monggo dokter, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa sekalian, bahwa penyakit diabetes ini di Indonesia sudah banyak kita temui ya. Jadi di poliklinik baik di poliklinik umum, di puskesmas maupun di poliklinik penyakit dalam ya. Jadi kasus diabetes sungguh sangat banyak ya. Jadi karena di Indonesia ini merupakan di Asia Tenggara ini merupakan di Asia ya, negara ketiga ya. Setelah Cina sama India ya, jadi untuk kasusnya banyak ya, berhubung dengan banyaknya penduduk ya. Jadi penyakit diabetes ini merupakan satu penyakit metabolik ya, artinya penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah yang tidak terkendali. Nah, pada dasarnya penyakit ini kita ada dua besar ya sebetulnya, dua besar yaitu penyakit diabetes tipe 1 di mana terjadi kerusakan atau gangguan dari kelenjar pankreas di mana tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Kemudian yang kedua adalah hormon insulinnya terbentuk ya, tetapi reseptornya di jaringan terganggu ya. Jadi ini yang disebut diabetes tipe 2. Kemudian diabetes tipe 1 itu perlu mutlak untuk pemberian insulin, sedangkan diabetes tipe 2 kita bisa memberikan obat-obat oral yang bisa
memperbaiki atau bisa merangsang terbentuknya hormon insulin dari pankreas. Jadi masih bisa dicoba dengan obat-obat OAD ya, oral anti diabetes. Jadi obat-obat diabetes yang dalam bentuk tablet ya. Dan ada lagi satu diabetes gestasional yang timbul pada waktu hamil saja. Ya. Nah, saya kira itu Pak Roni. Itu ada tipe 1, ada tipe 2, ada gestasional ya. Gestasional. Dokter, mohon maaf, untuk ibu hamil itu timbulnya apa ketika hamil saja? Ya, atau? pada waktu hamil saja ya. Dan itu walaupun jarang tapi ada ya beberapa ibu yang pada waktu hamil dia gulanya mulai meningkat ya. Jadi itu sama halnya dengan dengan preeklamsi ya. Jadi pada waktu hamil tensinya meningkat. Ya, jadi itu ada juga seperti itu sehingga membahayakan baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Gitu ya. Kasus seperti itu biasanya kalau setelah selesai kehamilannya berarti cenderung stabil ya, normal lagi. Okay. Ya. Jadi itu harus diwaspadai juga. Terus ini kalau memang kita tahu bahwa diabetes ini kan sudah banyak menyerang atau di masa-masa seperti ini ya. Untuk gejala dan tandanya dan dari ciri-ciri utama pada pasien diabetes itu apa sih? Ya, jadi ciri-ciri utama yang khas dari yang kita dialami masyarakat adalah jadi sering lapar ya, banyak makan, kemudian sering haus, banyak minum dan sering kencing. Ya, jadi itu, jadi polifagi, polidipsi, poliuri ya, jadi istilahnya 3P itu tadi. 3P. Ya. Selain itu juga ditambah dengan keluhan-keluhan badannya lemah ya, kemudian juga sering mengantuk ya, juga kadang-kadang mulai dengan berat badannya menurun ya, jadi berat badannya menurun. Makannya banyak tapi berat badannya menurun ya, jadi seperti itu. Banyak makan tapi menurun. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya. Tetapi karena masyarakat jarang sekali general check up ya, jadi medical check up, jadi kalau makanya itu dianjurkan untuk setiap masyarakat itu setahun sekali melakukan medical check up. Jadi mereka tidak tahu kalau ada diabetes ya. Tapi nanti dia baru periksa itu kalau sudah ada komplikasi. Ya, komplikasi yang sering adalah yang sering itu adalah diabetik neuropati. Jadi gangguan saraf perifer ya, karena diabetesnya itu dengan gejalanya biasanya kakinya sering kram, ya, sering kesemutan, ya, sering nyeri di kaki. Tapi di kaki aja gitu? Ya, di kaki juga kadang di tangan. Kadang di tangan. Ya, sering kesemutan dan sebagainya. Itu sudah mulai tanda-tanda diabetik neuropati. Itu yang jadi sudah agak terlambat. Begitu. Dan mereka baru mau cek. Iya. Dan bisa diketahui. Penyakit ini komplikasinya banyak sekali diabetes ini. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Mulai dari mata, otak ya, kemudian juga di mulut, kemudian jantung, paru, kemudian juga di ginjal ya, kemudian juga di saraf-saraf perifer. Jadi oleh karena itu diharapkan untuk diwaspadai karena dari tahun ke tahun meningkat itu jumlah ini prevalensinya meningkat ya. Dan Indonesia nomor 7 di dunia ini, negara ke-7 yang banyak. Ya, termasuk 10 besar. Iya. Iya. Terus secara maaf untuk penyebabnya, secara yang dikatakan penyebab pasti dari diabetes itu apa sih, dokter? Ya, apa saja gitu? Ya, yang pertama mungkin banyak yang terutama adalah faktor genetik ya. Genetik. Ya, jadi genetik. Oleh karena itu orang Jawa dari dulu sudah bilang kalau cari suami atau cari istri itu bibit, bobot, bebet ya. Bibitnya itu ya. Jadi bukan hanya faktor cinta aja, tapi jangan lupa lihat bibitnya, bobotnya, bebetnya, lah bibitnya itu. Udah belum? Iya. Kalau Mas Anang belum ya? Belum. Alhamdulillah. Lihat kalau mau cari
di check up dulu ya, dilihat keluarganya dan sebagainya. Belum Kalau dua. Abah Roni mungkin belum ya, belum juga. Ya, jadi itu ya bibit. Jadi kita harus tahu penyakit-penyakit terutama yang genetik itu. Jadi faktor genetik sangat utama pada diabetes itu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor pola hidup, pola makan ya. Pola hidup, pola makan. Oleh karena itu dianjurkan hidup kita ini harus yang bermanfaat ya. Yang pertama kita harus gembira, ceria ya. Karena kalau kita gembira, ceria, maka hormon yang keluar dari tubuh kita adalah hormon endorfin ya. Itu sangat bagus ya untuk untuk tubuh kita sangat bagus. Tapi kalau kita stres, susah, emosi ya, jadi marah, itu hormon katekolamin dan adrenalin yang keluar yang bisa merugikan kita. Jadi bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, jantung berdebar-debar dan sebagainya. Jadi yang hormon yang yang menyebabkan negatif buat tubuh kita. Oleh karena itu kita pola hidup harus pertama ceria. Gembira. Ya. Jadi bersyukur ya, kita ceria dan bersyukur sudah setiap pagi itu kita harus alhamdulillah kita sudah masih hidup ya. Jadi kita bersyukur, ceria, sering bergurau, sering silaturahmi ya. Misalnya kalau kita silaturahmi itu pasti bergurau kan, nggak mungkin silaturahmi marah-marah kan ya. Jadi kita tipsnya Pak silaturahmi. Silaturahmi. Cuma ya masa pandemi ini agak berkurang ya. Hati kalau silaturahmi tetap pakai protokol kesehatan. Yang kedua adalah olahraga ya. Jadi kita olahraga itu sangat penting ya bagi kita. Nah, jadi bagaimanapun olahraga harus dilakukan mungkin seminggu berapa kali ya. Jadi disempatkanlah untuk berolahraga, baik jalan kaki, mungkin sepeda atau gowes atau mungkin senam atau mungkin apa saja yang bisa menggerakkan tubuh kita supaya otot-otot saraf-saraf kita bekerja menjadi baik ya. Jadi kemudian menghindari pola makan ya. Pola makan ini menghindari makanan yang berkalori tinggi ya. Jadi sekarang ini banyak makanan-makanan yang tidak terkendali ya. Kemudian menghindari juga makanan-makanan yang asin-asin, makanan yang manis-manis, makanan yang berminyak, berlemak dan sebagainya. Jadi itu pola makan kita dijaga. Jadi harus cukup ya. Ya kita dari SD dulu kan apa nama makanannya? 4 sehat 5 sempurna. Jadi saya kira itu yang bisa di. Untuk jenis makanannya Dokter yang berkalori tinggi itu contohnya seperti ya, berkalori tinggi ya jelas karbohidrat yang tinggi. Kayak nasi gitu. Ya, kemudian juga ini lemak-lemak yang tinggi pada makanan-makanan gorengan. Iya, itu yang harus dihindari ya. Enak padahal. Memang kalau gorengan kita goreng sendiri minyaknya baru ya. Minyak beda baru, gitu. Ya. Kalau minyaknya yang sudah gorengan itu ya jelantah itu ya. Berkali-kali digunakan. Memang itu lebih enak karena lemaknya tinggi, jadi rasanya lebih enak daripada kalau goreng sendiri. Tapi secara kesehatan kurang bagus. Itu yang lebih baik misalnya dari penyebab dari diabetes. Betul, apakah usia juga bisa menjadi penyebab untuk? Ya, jadi gini, ada faktor apa ini yang menentukan itu, yaitu faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Kalau faktor yang tidak bisa diubah itu usia, jelas ya, usia, jenis kelamin, yaitu yang tidak bisa diubah. Tapi faktor yang bisa diubah, misalnya kebiasaan makan yang berkalori tinggi, kemudian juga kurang olahraga, dan kemudian merokok dan sebagainya, itu yang bisa diubah. Jadi faktor yang sering menimbulkan masalah usia itu kalau sudah usia menginjak 60 memang itu frekuensi untuk terjadinya tinggi apabila pola makan dan pola hidupnya tidak terjaga. Nah, ya. Tapi kalau ada faktor genetik biasanya muda mulainya usianya ya. Muda. Jadi di bawah 40 tahun sudah mulai diabetes itu yang membutuhkan insulin. Tapi kalau tidak, karena pola makan biasanya mulai dari usia 60 itu kita harus hati-hati ya. Jadi mulai timbulnya itu. Gitu itu Dokter, kalau sudah menjadi penderita gitu diabetes itu apakah ada kemungkinan untuk sembuhnya Dokter? Iya. Ya, jadi kalau sudah didiagnosa diabetes itu biasanya kita memang harus berobat terus ya. Jadi berobat baik
non farmakologis maupun farmakologis. Kalau yang non farmakologis yaitu tadi kita harus olahraga, harus pola hidup, pola makannya. Kemudian yang farmakologis obat-obatnya yang kita minum ya. Jadi itu biasanya kita minum seumur hidup ya. Oh, seumur hidup. Ya. Nih. Oh. Dokter, mohon maaf kembali ke usia tadi ya. Ini saya bukan pengalaman, jadi pernah di berita-berita itu disebutkan bahwa anak-anak itu juga bisa terkena diabetes. Ya itu gitu. makanya, ya kalau diabetes tipe 1 ya, jadi genetik biasanya anak-anak mulai bisa terkena mulai kecil ya, jadi itu ya. Jadi sudah ada gangguan dari hormon pankreasnya itu ya. Jadi pemicunya juga dari makanan juga, dok? Bisa juga gitu, dok? Bisa juga? Enggak, kalau yang tipe 1 biasanya yang faktor genetik yang utama. Ya. Untuk diabetes ini kan kita untuk mengetahuinya bahwa seorang terkena diabetes itu apakah ada pemeriksaan yang pemeriksaan laborat mungkin khusus ya, jadi memang pemeriksaan laborat kita perlukan, yaitu terutama gula darah, bisa diperiksa gula darah puasa dan 2 jam setelah makan ya. Jadi gula darah puasanya itu kalau untuk orang normal jadi harus di bawah 100, puasanya di bawah 90, sedangkan 2 jam setelah makannya harus di bawah 140 ya. Nah, untuk diabetes, diagnosis diabetes adalah apabila gula darah puasanya itu lebih dari 140, sedangkan 2 jam setelah makannya lebih dari 200. Ya, itu yang disebut diabetes ya. Kemudian ada pemeriksaan lagi yang tadi yang sudah pernah bincang-bincang tadi adalah HbA1c, itu penting, yaitu kadar gula yang terikat pada hemoglobin. Di sini pada pemeriksaan HbA1c ini bisa mendeteksi gula darah pada pasien itu 3 bulan ke belakang. Jadi tadi kalau ada pasien yang mau kontrol ya, biasanya mereka takut dimarahi dokternya, mereka seminggu sebelum persiapan kontrol dulu itu mati-matian ya, dietnya sehingga pada waktu dicek, pada waktu datang ke praktek gulanya normal ya. Tetapi kita tidak kalah akal ya, kita cek HbA1c-nya tinggi, ya berarti orang ini jadi hanya bisa dibohongi itu dok ya saja, nggak bisa dibohongi itu dok ya. Itu ya, jadi HbA1c itu untuk memeriksa gula secara bagus dan bisa melihat 3 bulan ke belakang, dan HbA1c ini untuk target pengobatan kita pada pasien itu ya. Jadi targetnya adalah HbA1c-nya sekitar 7 ya, itu sudah mulai target. Sedangkan yang dikatakan diabetes itu apabila HbA1c-nya lebih dari 6,5 ya. Itu sudah terkena diabetes. Hati-hati ini masalah ini. Diabetes ini masalah. Bisa dideteksi. Iya, dari awal ya. Paling enggak tadi ya untuk pemeriksaannya kalau orang yang normal paling enggak tetap harus check up. Iya, makanya setiap tahun kalau bisa ya kita general check up atau medical check up ya, MCU ya. MCU ya. Jadi medical check up itu penting. Kalau makin usia tua, kalau bisa makin 6 bulan sekali ya. Tapi kalau masih sering, untuk general, untuk masyarakat adalah setahun sekali ya. Jadi jadi itulah pentingnya, sehingga kita bisa mengetahui dari awal dan bisa mendeteksi sedini mungkin penyakit apapun gitu ya. Bisa jadi kita itu belum ada gejala tapi sebenarnya gulanya sudah naik. Iya sudah ya. Makanya itu gejalanya awal-awal itu mereka kalau banyak makan itu ya, lapar itu kan mereka senang, waduh ben lemu, lapar terus, padahal itu sudah gejala diabetes ya. Jadi banyak makan. Jadi lapar, banyak makan, banyak minum, banyak kencing, itu kadang-kadang orang masih belum mau periksa gitu loh. Dianggap masih biasa gitu loh. Ya mesti aku banyak minum, ya mesti banyak kencing gitu. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Berarti itu selama maksudnya untuk pengobatannya
selama dok, maksudnya selama hidupnya tetap mengonsumsi obat-obat. Iya, nggih. Jadi harus konsumsi Harus terus, rutin, ya. kontrolnya rutin, minum Rutin, obatnya ya. juga Ya. rutin gitu. Ya. Kadang itu ada gini, Dokter, persepsi di masyarakat kalau kita banyak-banyak minum obat itu khawatirnya merusak organ yang lain gitu, kayak Ya. ginjal kayak semacam itu. Dokter. Ya, memang Gimana? masyarakat sering tanya, dok ini minum obat terus ini apa nggak terganggu ginjalnya? Selama minum obat sesuai dengan Anjuran. petunjuk dokter, sesuai dengan dosis yang optimal ya, saya kira aman-aman saja dan juga harus banyak minum pada waktu minum obat itu ya. Justru penyakit diabetes ini apabila tidak diobati nanti ada komplikasi. Komplikasinya adalah bisa makrovaskuler dan mikrovaskuler ya. Jadi kalau yang makrovaskuler itu jelas misalnya ada serangan jantung, ada trombosis buntu di otaknya ya, Stroke. stroke ya, Iya, jadi seperti jadi itu trombosis, ya. Kemudian juga komplikasi yang paling banyak mikrovaskuler ya. Mikrovaskuler itu misalnya pada mata ya. Pada mata terjadi diabetik retinopati ya. Jadi nanti bisa buta ya. Jadi pada mata itu selain katarak yang disebabkan oleh diabetes juga bisa diabetik retinopati. Jadi itu yang menyebabkan nanti pembuluh darah di situ terganggu bisa buta. Kemudian juga pada ginjal diabetik nefropati ya, diabetik nefropati ya. Jadi itu menimbulkan gagal ginjal nantinya ya. Kemudian juga pada ini diabetik neuropati tadi. Iya, ya, itu kesemutan, ya. kesemutan itu sering ya. Iya. Makanya kalau ada pasien, misalkan ada famili yang kesemutan, tahu-tahu kram, nah ya, tolong suruh periksa, suruh check up, dilihat terutama gulanya ya. Untuk keluhan kramnya, Dokter, biasanya kan ada yang sampai kesakitan sekali Iya, nggak bisa nyeri, jalan. betul. Gitu. Iya. Itu biasanya apa ada ini, Dokter, penanganan khusus untuk kramnya itu atau hanya dengan obat diabetesnya tadi, Dokter? Ya, selain obat-obat diabetes nanti akan datang ke dokter diberikan obat-obat untuk mengencerkan, karena pada diabetes itu pada dasarnya darahnya itu kental. Oh, Sehingga gitu. itu makanya sering kram itu ya, itu bisa dikasih obat-obat untuk mengencerkan aliran darahnya. Kemudian juga obat-obat untuk nyerinya, obat-obat untuk kesemutannya itu dikasih nanti. Nah, selain obat untuk diabetesnya juga harus rajin diminum ya. Berarti persepsi di masyarakat kalau sudah terkena diabetes kemudian dapat resep itu kemudian tidak diminum karena merasa Dokter, sudah baik, merasa dicek kan kadang punya cek ini, Dok ya, cek sendiri ya, cek gula sendiri. Ya. Dicek itu merasa sudah baik, normal semuanya, itu tetap sebenarnya harus tetap diminum. minum obatnya. Ya. Oh, nanti gitu. konsultasi ke dokter, barangkali obatnya diturunkan dosisnya atau gimana itu, tapi jangan di stop ya. Nah. Oh, gini. Terima kasih, Dokter. Karena kita harus ingat bahwa gulanya baik itu karena minum obat gitu loh. Gini. Nah, setelah Tidak diminum. ya, jadi setelah baik dia nggak minum. Iya. Ya. Gitu. Akhirnya kadang-kadang terlambat menyadari Iya. kena stroke. Ya komplikasi ya. Komplikasi. Iya. Ini berarti untuk penyakit diabetes mellitus ini tidak lepas dengan adanya gaya hidup, lifestyle. Iya, gaya hidup, pola hidup, iya. lifestyle. Dan harus Ya, gembira seperti tadi kan. sponsor kita yang mensponsori kita ini adalah The Olive House Home and Living. Ya, kita bisa lihat produk-produknya di IG dan websitenya di websitenya di The Olive House. Yes. Ya, ini produk-produk gaya desain Japan di Skandinavian dan Skabisik. Korean style, Pak. Yang kita gunakan di sini di ruang podcast ini kita menggunakan Korean furniture Style. Korean. Mungkin itu, Dok. Ini nanti istilahnya mungkin Dokter Gatot. Iya, ini Dok. Jadi dengan desain-desainnya ini kan lumayan dengan bagus-bagus desain gitu. seperti ini. Ini bisa akan membuat ceria tadi. Bahagia, Dok. Ya nanti kalau ruangan baru ada nanti kita pesan Amin. sama kursi. Gitu terus. Ya, Dokter, ini sudah banyak sekali
pengetahuan, ilmu yang sudah kita Dibagikan. dapat ya untuk kita sampaikan kepada teman-teman sehat RSI Unisma. Semoga yang dari Dr. Gatot Ismano yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa kita laksanakan di aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari ya, untuk menjaga kesehatan kita sehingga kita akan terhindar atau kita akan bisa mengontrol gula darah kita dengan nilai yang normal tadi, jangan sampai meningkat ya. Gitu. Iya. Betul? Mungkin itu aja. Mungkin dari masyarakat ada tambahan? Nggak ada? Saya ucapkan terima kasih dokter Terima kasih, untuk iya. kehadirannya dan ilmunya. Ada tambahan sedikit ya. Ya, nanti mungkin dari saran dari Dr. Gatot, Ya. di saran dan pesan. Jadi diabetes ini sebetulnya penyakit yang bisa maksudnya disembuhkan tanda petik ya, tanda petik artinya bisa minum obat terus, tadi bisa terkontrol baik ya. Dan ingat bahwa pada saat ini masih pandemi ya, belum dicabut status pandemi kita untuk menjadi endemi ya, karena oleh karena itu diabetes ini adalah salah satu termasuk komorbid yang paling sering untuk terkena COVID ya, COVID-19. Oleh karena itu tetap harus kita anjurkan untuk pasien-pasien yang diabetes yang berobat ke RSI ya. Saya kira banyak sekali ya. Dari tempat saya, Dokter Didi, Dokter Suraida, Dokter Ardhani, banyak sekali saya lihat ya pasien itu, dan mereka kontrol dengan teratur agar supaya gula mereka menjadi stabil. Ya, dan jangan lupa juga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan karena diabetes adalah salah satu penyakit yang sering. Karena diabetes adalah penyakit yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Ya, gitu ya. Termasuk immunocompromised disease ya. Immunocompromised disease, jadi penyakit yang daya tahan tubuhnya turun. Oleh karena itu sering kena apa? Sering kena TB ya. Ya, paru-paru ya, mudah terkena itu. Bisa pneumonia ya, virus gampang mudah masuk sekali ya. Oleh karena dia penyakit yang immunocompromised yang menurunkan daya tahan tubuh. Kenapa kok TB yang banyak dilihat? Oleh karena Indonesia adalah daerah laten TB, laten TB ya. Laten TB. Laten TB. Di mana banyak penderita TB tapi tidak menimbulkan gejala. Laten TB. Kalau dia daya tahannya turun, baik itu kena diabetes maupun kena HIV ya, pasti timbul TB-nya. TB-nya akan manifest ya. Oleh karena itu kemarin sempat fatwa dari Depkes bahwa semua penyakit HIV harus diperiksa TB-nya, semua penyakit TB yang mudah harus diperiksa HIV-nya. Jadi itu. Iya, terima Saya kasih. kira itu tambahan saya. Terima kasih untuk saran dan pesannya tadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih dokter. Mungkin saya juga istilahnya mohon maaf, mungkin ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya pribadi dan teman saya, Mas Anang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bagi teman sehat RSI Unisma yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Gatot Ismano, bisa menemui beliau sesuai dengan jam prakteknya di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pagi jam 9 sampai selesai. Untuk yang Jumat setelah Jumatan. Atau untuk pendaftarannya bisa WA terlebih dahulu karena beliau pasiennya luar biasa banyak sehingga kita perlu inden dulu jauh-jauh hari. Mungkin bisa WA di nomor WA operator di 081 1314 8899. Menurut saya, customer adalah raja. Tanpa adanya customer, sebuah usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Usaha saya bergerak dalam bidang perdagangan furniture, baik skala internasional maupun skala lokal Indonesia. Kami memproduksi beberapa model style seperti salah satunya Scandinavian series, modern style.
Dengan bermodal foto yang bagus, kami bisa menjual berbagai macam barang, khususnya home and living. Saya ingin membrainwashing orang Indonesia bahwa kalau beli furniture tidak harus datang ke toko, cukup klik, lihat deskripsinya, baca tulisannya, klik beli, sudah free ongkir seluruh Indonesia.